Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya Norma akan membawakan renungan tokoh, yaitu tokoh Yitro. Yitro adalah seorang pemimpin yang mau melayani, murah hati dalam berbagi kebijaksanaan dan pengetahuan. Sering kita mendengar, bahkan mengalami dalam hidup berumah tangga antara suami, istri, menantu, dan mertua terjadi salah paham. Mereka tidak bisa saling mengerti dan saling menerima. Ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya dibawa pergi oleh suaminya dengan berbagai alasan. Hal ini tidak terjadi bagi Yitro, mertua Musa. Dalam kitab Keluaran 4 ayat 18 dan 20, Musa menghadap mertuanya Yitro minta izin untuk melihat saudaranya di Mesir, apakah mereka masih hidup. Dan Musa membawa istri dan anaknya ikut serta, dan Yitro mengizinkannya, mendoakannya, dan memberi berkat. Pergilah dengan selamat. Dalam kitab Keluaran 18 ayat 1 sampai 12, Yitro mendengar apa yang dilakukan Allah kepada Musa, yakni membawa umatnya Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro membawa Sipora, istri Musa, dan kedua cucunya laki-laki yang dahulu disuruh Musa pulang. Ketika Yitro dan anak cucunya sampai di padang gurun dekat gunung Allah, bertemulah mereka dengan Musa. Lalu Musa bersujud dan mencium Yitro, mertuanya. Mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing. Musa menceritakan pada Yitro segala yang dilakukan Tuhan pada umat Israel. Yitro bersukacita dan berkata, "Terpujilah Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala Allah." Dan Yitro persembahkan kurban, bakaran, dan kurban sembelihan bagi Allah. Dalam kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai 24, Yitro melihat semua umat Israel ketika ada masalah datang kepada Musa. Mereka berdiri dari pagi sampai petang menghadap Musa yang duduk sendirian untuk menanyakan petunjuk Allah. Dan Musa memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Dan Yitro memberi nasihat kepada Musa supaya mencari orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan benci akan pengejaran suap, dan tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, menjadi pemimpin 100 orang, menjadi pemimpin 50 orang, dan menjadi pemimpin 10 orang. Jika ada perkara yang besar, mereka harus menghadap engkau. Jika ada perkara kecil, mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Allah akan menyertai engkau dan mereka meringankan tugasmu. Dan bangsa ini akan pulang
dengan puas dan senang ke tempatnya. Dan Musa mendengarkan nasihat Yitro dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih, Yitro adalah seorang imam dan mertua yang bijaksana, mengerti dan menangkap apa yang Allah perintahkan dan Allah kehendaki dari Musa menantunya. Dan ia pun mengajarkan pada Musa cara berevangelisasi dan mengkaderisasi umat Israel. Itu suatu contoh dan teladan yang patut kita tangkap dan kita terapkan pada kehidupan kita di masa kini. Dalam pewartaan, berevangelisasi, mengkaderisasi sangat penting agar kelangsungan misi Kristus tidak terputus. Saudaraku terkasih, sebagai seorang pelayan dalam komunitas, saya, teladan dan iman seorang Rito, sangat memotivasi saya untuk memberi kesempatan pada anggota untuk memimpin doa, memimpin pujian, dan menjadi panitia-panitia di saat ada rekoleksi atau seminar-seminar, dan menasehati anggota dengan kasih dalam iman dan pengharapan, seperti yang dilakukan Yitro mertua Musa. Saudaraku yang terkasih, sudahkah Anda membangun kaderisasi di komunitas yang Anda layani? Dengan cara apakah Anda menasehati anggota komunitas Anda? Mulailah dari sekarang kita meneladani para bangsa gereja, yaitu Yitro, dalam menasehati anak, menasehati menantu, maupun menasehati anggota komunitas dalam pelayanan dengan kasih, iman, dan pengharapan. Semoga rahmat Allah senantiasa menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati.